Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa menjadi mau'izah ketika Allah menceritakan misalnya, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Tidakkah engkau perhatikan semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirina wal munafiqina al-fujjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio FM Serambi Indonesia, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang selalu memberikan pertolongan, perlindungan dan bantuan serta menganugerahkan berbagai macam rezeki dari Allah untuk hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman, bertakwa dan memuji serta menyembah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah,
untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surat An-Nur, mulai ayat 41. Allah masih di surat An-Nur ini membuat berbagai macam amsalul Quran yang menjadi panutan, menjadi pelajaran untuk bertambah bagusnya akhlak kita. Etika dalam kehidupan ini Allah membuat perbandingan untuk manusia. Di dalam ilmu akhlak dan kajian akhlak terhadap ayat-ayat Al-Quran, kita bisa membaca, memahami, mentadabburkan ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah, yang kadang-kadang ceritanya tentang binatang, tentang burung-burung, dan tentang makhluk-makhluk lainnya, tapi bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi mau'izah ketika Allah menceritakan misalnya, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau perhatikan semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Berarti makhluk Allah termasuk langit sekalipun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua makhluk termasuk para malaikat, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Termasuk yang di darat, burung-burung misalnya. Ini kalau betul-betul kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah tentang akhlak, bagaimana akhlaknya burung, maksudnya etikanya burung ketika dia terbang. Menurut kajian Al-Quran dari kajian tafsir Ibnu Katsir dan mufassir-mufassir lainnya menceritakan, tentu mereka mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi burung biasanya terbang secara berjamaah untuk mencari rezeki, dan di waktu pulangnya mereka bersyukur kepada Allah, waktu perginya bertasbih kepada Allah. Jadi ucapan-ucapan burung-burung yang sedang berterbangan, yang badannya sangat kurus kadang-kadang, tapi pesawat yang terbang tidak akan menjadi gangguan. Artinya meskipun fisik daripada burung itu kadang-kadang terlalu kecil, tetapi dia bisa terbang di atas angin atau di atas angkasa. Berbeda dengan manusia, sesungguhnya fisik manusia tidak akan tahan bila dia berada di udara. Kita berada di udara, di dalam pesawat udara, tetapi burung-burung di luar pesawat, dan itu semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga tetap berzikir. Maka berita yang dalam minggu ini nampak itu burung di negeri Ankara di Turki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada, ini saya lepas di awal-awal bulan Syawal kita menyaksikan, dan itu bukan berita bohong. Ada binatang-binatang, burung-burung yang bertasbih, berzikir dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang gaya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung itu dia meniru gaya orang Turki di dalam bertakbir. Ini mungkin bapak dan ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah
bisa melihat warga Turki yang muslim ketika mereka mengucapkan kalimat itu bunyi Allah Akbarnya tidak seperti kita. Mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu gaya orang Turki hampir 90% kita melihat gaya bacanya seperti itu. Maka burung gagak yang ada di Turki, di negeri Ankara, ketika dia hinggap di pohon kemudian dia mengucapkan kata-kata takbir, itu bukan buatan manusia, pura-pura misalnya suara manusia, itu bukan. Ada suara-suara burung yang dia bisa kadang-kadang azan, la ilaha illallah, dia bilang. Ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suara-suara burung yang diperlihatkan kalau kita membaca Quran. Wat-tayru saffat, dan burung-burung mengembangkan sayapnya serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang-binatang juga bisa berzikir. Apa manfaat kita kaji ayat ini? Secara ilmu akhlak dan akhlak, kita malu kalau ada manusia tiap hari temenak saja, ngomong kasar saja, sedangkan binatang tiap hari berzikir dia pada Allah. Kalau mau terbang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau kita kaji dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sa'idna kabbarna wa iza nazzalna sabbahna. Bila kami mendaki, kami ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila kami turun, kami baca Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu hadis Rasulullah tentang etika dan akhlak kita. Kemanapun kita pergi dapat pahala. Maka selama ini kami mengajarkan manasik haji baik di Sigli, di kota Madya Banda Aceh dan Aceh Besar. Ada sebagian jamaah haji yang kita dengar itu takut naik pesawat. Saya turut memberikan kajian tentang hadis ini. Bapak dan Ibu yang mau berangkat, jangan takut naik pesawat. Menjelang mau naik di tangga, sebelum kita berada di dalam pesawat, baca iza sa'idna kabbarna wa iza nazzalna sabbahna. Bila kami mendaki, kami ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila pesawat nanti mau landing, mau turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian di dalam pesawat diajarkan doa, Bismillahi majraha wa mursaha, Bismillahi majriha wa mursiha, Bismillahi majriha wa mursiha, Inna Rabbi laghafurur rahim. Bisa baca dengan 3 gaya baca, sehingga Allah memberikan kita ini kekuatan fisik, kekuatan iman. Ketika iman dan fisik sudah kuat, kita nggak ingat lagi akan jatuh misalnya pesawat, akan mati gara-gara naik haji, itu nggak lagi, karena keberanian itu sudah datang dan fisik serta pikiran kita ini sudah jernih, sehingga tidak ada lagi orang yang takut naik di dalam pesawat. Diajarkan di sana, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lamukminin. Jadi setiap yang naik itu akan diajarkan Subhanallazi sakhkhara lana hadza, maksudnya Allah yang telah menundukkan perjalanan ini. Naik kapal, naik pesawat, naik mobil, kita semua kalau kita baca dari ayat ini, semuanya sudah diatur cara-cara beribadah. Ibadahnya manusia begini, ibadahnya hewan ternak begini. Disebutkan oleh Allah, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat
kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu 'alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kepada Allah lah mereka bertasbih? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, maksudnya makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, malaikat, manusia dan semua hewan-hewan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga burung-burung. Nah, ini ketika dinampakkan jangan semua kita anggap itu hoak. Bahkan ada nanti binatang-binatang yang dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebut, bila anda mendengar suara harimau bersuara di tengah malam, bacakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila anda mendengarkan anjing meraung-raung di tengah malam, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena untuk binatang-binatang ini tahu dia, oh ini sedang lewat hantu misalnya, lalu dia meraung-raung. Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi setan-setan yang lewat kita nggak pernah lihat, dan setan melihat kita. Tapi pada binatang-binatang diberikan sesekali mereka itu melihat yang aneh-aneh lalu meraung-raung. Ketika binatang-binatang misalnya meraung-raung seperti itu, apalagi di tengah malam, kita dengar dan terbangun, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sehingga rasa takut itu nggak ada lagi. Sengaja diperdengarkan di tengah malam dan kita sudah bisa membaca doanya, ya sudah, nggak ada lagi persoalan, nggak takut apakah itu hantu, pocong dan lain-lain sebagainya. Jadi doa yang diajarkan itu ya tidak salah di dalam kita mengucapkannya. Ada juga yang menjelang Ramadan kemarin dia mau ziarah ke kuburan orang tuanya, kemudian dengan tiba-tiba dia melihat pocong. Itu hanya di TV, mungkin hanya cerita-cerita, bisa saja nggak ada. Tapi ketika seorang anak muda ini sedang berdoa di kuburan ayahnya, dengan tiba-tiba nampak pocong, kaget, terkejut, apa yang dia baca? Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Itu doa yang sangat jauh itu. Doa sudah dibaca tapi tidak benar. Nah, jadi kita sesudah belajar, doa yang kita baca itu semuanya mengena, betul. Nah, bukan hanya sekedar baca doa. Naik pesawat takut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau turun, Subhanallah, 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 Subhanallah. Sehingga keberanian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap tahun itu ada yang kita dengar, ada orang stres karena naik pesawat, sehingga dia bilang, pedang dia doi, mau kencing sebentar, suruh berdiri, suruh berhenti pesawat, nggak bisa. Jadi permintaan yang nggak benar. Allah menceritakan hal ini semuanya ditundukkan oleh Allah. Lihat misalnya, kapal laut itu isinya besi dan dibuat dari besi, tetapi dengan kekuasaan Allah bisa untuk memperjalankan kapal laut yang sangat banyak muatannya dengan besi-besi. Bahkan kapal itu sendiri dibuat dari besi tetapi bisa terapung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menundukkannya? Allah. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu sehingga apabila doa-doa yang kita baca ini, kita termasuk qad alima salatahu wa tasbihahu. Mereka semua makhluk sudah mengerti tentang salatnya, tentang doanya. Misalnya burung-burung berdoa juga. Mana contoh? Ketika Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan Abrahah laknatillah yang berupaya untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah,
burung-burung berdoa, dan burung-burung dengan serentak diajarkan oleh Allah untuk melempar batu-batu kecil yang bernama batu sijil, sehingga ketika kena di kepala Abraha dari atas ke bawah, jadi badan Abraha seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Saya ketika baca ketika itu daun-daun seperti dimakan ulat, di kampung saya ada daun kedondong. Saya perhatikan, oh begini kerkepnya, ya kan? Begini kerkepnya jasad daripada Abraha setelah dilempar oleh burung-burung yang kecil, tapi mereka berbuat sesuai dengan tuntunan Allah. Maka setiap Abraha dan tentara-tentaranya yang kena batu itu digoreng oleh batu sijil itu, sehingga bentuk badan ada yang 200 kilo, 100 kilo atau di bawahnya, kemudian menjadi setumpuk daging. Itulah makna ka'asfim ma'kul. Mereka bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maka burung-burung bila diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia juga bisa. Hati-hati, ulat ini yang biasa kita lihat, ulat, ular, macam-macam, kalau diperintahkan oleh Allah untuk menakut-nakuti manusia, itu manusia bisa terancam. Jadi semua makhluk Allah bisa diajarkan oleh Allah untuk bertasbih kepadanya, dan juga bisa menghantam musuh-musuh Allah, seperti yang pernah terjadi pada masa Abraha ingin untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana cara Allah untuk membunuh tentara-tentara bergajah itu? Nah, mereka enggak bisa berkutik, padahal tentara Allah itu hanya burung sijil, tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempari dengan batu sijil yang membakar tubuh manusia, padahal batunya kecil-kecil, kena dari kepala, tidak bisa berlindung, walaupun pakai topi apa saja itu bisa dikorek sampai dengan mati. Dan fisik mereka itu ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maka semua bisa diatur oleh Allah, bisa diatur oleh Allah. Gajah itu besar, tetapi dia bisa menjadi lumpuh juga. Lumpuh kaki gajah, lumpuh kaki orang yang naik di atas gajah, dan semua yang berada di atas gajah atau yang sudah turun dari gajah pun sudah tergeletak. Maka semua tentara bergajah itu, tentaranya mati, Abraha dan pengikutnya mati, sekaligus gajah-gajahnya dimusnahkan oleh Allah sebagai kendaraan mereka untuk datang menghancurkan Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini untuk jamaah calon haji, bisa juga untuk mendengarkannya bahwa tidak mudah dulu. Setelah itu juga masih banyak tantangan, bahkan sampai di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah Islam nggak boleh masuk ke Masjidil Haram, yang belum Islam nggak boleh Islam. Begitu ancaman dari kafir-kafir di kota Mekah pada waktu itu, sehingga Allah mewajibkan perang bagi Rasulullah. Ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, jangan lagi diam, lawan. Nah, ini jadi Rasulullah melawan kafir-kafir itu dengan petunjuk Allah, walaupun jumlah belum cukup, tapi Allah yang menambah jumlah. Dengan apa jumlah? Ketika orang sudah berperang karena Allah, para malaikat itu menjadi jundullah, menjadi tentara-tentara Allah. Ini kalau jumlahnya sedikit diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya ayat-ayat ini masuk di dalam ayat tentang etika, masuk dalam ilmu akhlak, dan juga masuk dalam berperang dan berjihad. Jadi jangan lihat jumlahnya, karena Nabi pernah berpesan, kalau kamu benar-benar berjihad, walaupun kamu tinggal sendiri, kamu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wafaqa fil haqqi walau kana wahdah. Orang yang selalu setuju dengan kebenaran, dia pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah walaupun dia hanya tinggal sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang suka menjilat, nggak akan menang juga. Jadi orang yang diberikan kemenangan oleh Allah adalah orang-orang yang mempertahankan prinsip kebenaran. Inilah akhlak. Ketika sudah tidak ada lagi yang menolong, ada Allah yang maha menolong hamba-hambanya yang benar-benar ingin untuk memberantas kemaksiatan, kemungkaran, mafia-mafia, baik dalam politik maupun di mana saja berada. Itu semua Allah yang atur. Bahkan Allah mengirimkan tentara-tentaranya, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Semua mereka sudah mengetahui bagaimana cara mereka berdoa, bagaimana cara mereka memuji Allah, bagaimana mereka menerima perintah-perintah Allah, wa tasbihahu, dan di lidahnya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah maha mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Ini seperti kita juga, Bapak dan Ibu dan jamaah pendengar di mana saja berada. Jangan bersembunyi dengan Allah. Misalnya besok ada rencana orang Islam yang enggak mau salat, apakah itu tidak ada dalam pengetahuan Allah? Enggak perlu pakai CCTV bagi Allah. CCTV itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga dia bisa membuat sebahagian sehingga terbongkar siapa yang mencuri di rumah kita kemarin, tinggal menghidupkan kembali. Rupanya ada 2 orang datang, pura-pura mau datang ke rumah, bilang sama yang di rumah, Bapak suruh ini perbaiki pintu, padahal bukan. Nah, jadi nanti ketika dibuka, oh ini orangnya, tinggal memberitahu kepada polisi, polisi menelitinya dan benar kampungnya di sini, tinggal diambil. Maka sekarang pencuri-pencuri itu sudah berkurang dengan adanya CCTV dan cerita-cerita seperti ini. Oh rupanya kagak depu lah kau, termasuk penceramah kagak depu tentang cara yang semecu, ya kan? Nah, sehingga bisa berkembang berita-berita ini, sehingga mau masuk kampung itu enggak berani lagi. Karena mengapa? Semua pengetahuan itu adalah dari Allah. Buat CCTV, kemampuan membuatnya ilmu dari Allah. Maka Allah tidak perlu CCTV. Apa yang sedang dilakukan oleh manusia, Allah mengetahuinya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan kami, Engkau mengetahui ya Allah apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di dunia, baik di bumi, di langit dan di mana saja berada. Semuanya dalam CCTV, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ditanya berapa jumlah orang Aceh hari ini yang enggak salat subuh, enggak bisa kita jawab. Kalaupun dibuka CCTV nggak bisa juga, walaupun di masjid-masjid ada CCTV. Apalagi pertanyaan sampai terlalu mendasar, berapa jumlah nyamuk yang ada di Banda Aceh? Saya tahu jauh, nggak ada yang bisa jawab. Jumlah orang yang nggak salat hari ini saja berapa orang? Nggak bisa jawab. Hanya Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami nampakkan, apa yang kami sembunyikan,
dan tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Apa saja tidak bisa disembunyikan. Misalnya seseorang mencuri, lalu hasil curiannya dijual ke seseorang, yang menjual itu seorang pencuri, yang menerima kawan dari seorang pencuri. Mereka berdua berfikir bahwa pekerjaan kami ini tidak diketahui, semuanya dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang bertanya, mengapa Allah yang maha melihat tidak langsung menghukum mereka? Karena Allah bukan manusia. Allah memberikan ditunda-tunda azab oleh Allah. Orang ini barangkali suatu saat dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika terus-menerus tidak mau bertaubat, tidak mau meninggalkan maksiat, ujung-ujungnya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, akan dihancurkan fisik dan jiwa mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin ini sebenarnya ayat-ayat tentang ayat-ayat kauniyah, tentang ayat-ayat tentang alam semesta, tapi bisa menjadi sebuah pelajaran tentang akhlak. Burung saja, binatang saja tiap hari ingat Allah. Mengapa kita sebagai manusia yang bukan binatang, yang bukan hewan, ada yang ingkar kepada Allah setiap hari? Ini pengertian dari ayat ini. Jadi jangan nanti dibilang, oh itu kasar. Bukan. Allah memberitahu hewan ternak, binatang-binatang, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah. Makna lain, mengapa engkau hai manusia yang telah aku berikan akal, kamu tidak menggunakan akalmu untuk beribadah kepadaku? Mengapa hamba-hambaku dan makhlukku selain kamu hai manusia ada yang selalu bertasbih kepadaku? Mereka juga aku berikan rezeki meskipun mereka enggak punya akal. Kamu punya nafsu, kamu punya akal, tapi tiap hari kamu lawan atau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kalau ada manusia sampai dewasa, dia sehat, akalnya sehat, tapi tidak beribadah kepada Allah, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Sanggupkah mereka untuk melawan Allah? Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah memberitahu, Allah sudah mengumumkan dan menetapkan serta memutuskan bahwa aku pasti menang beserta dengan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maka di sini ayat berikutnya, walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Tidak ada yang bisa mempertahankan kehidupan di alam ini. Coba lihat kapan Kemal Atatürk, itu presiden Turki yang sangat zalim, dia zalim. Akhirnya kapan Allah menghukum Kemal Atatürk ini? Ketika dia menyatakan diri sebagai Tuhan, ketika dia sudah menganggap dirinya sangat hebat dan dialah sebagai Tuhan, akhirnya Allah datangkan berbagai macam penyakit, dimulai dari penyakit gatal, gembung perutnya, dan mati berbau, sangat berbau. Itu ketika Allah menghukum. Artinya kamu udah cukup ya, kesombonganmu sampai di sini saja ya, kesombonganmu sudah sampai di sini saja, nggak usah lagi. Besok kalau kamu hidup, kamu akan mengakui diri sebagai Tuhan. Hari ini udah selesai ya.
Kapan Fir'aun di stop oleh Allah kesombongan dan keangkuhannya? Ketika dia berkata, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat. Besoknya dia ditenggelamkan oleh Allah beserta dengan para pengikut-pengikutnya. Kapan Qarun dan Haman dilongsorkan oleh Allah? Ketika dia merasa diri yang paling kaya, dialah sebagai Tuhan, dan di saat itulah Allah menghukumnya, dilongsorkan bumi tempat tinggal, dilongsorkan oleh Allah. Qarun dan harta Qarun tidak bisa diselamatkan, semuanya dilenyapkan ke dalam perut bumi. Artinya orang-orang angkuh tunggu saja masanya, pada akhir kecongkakannya Allah akan menegurnya. Dan ada sebahagian pernah angkuh, pernah sombong, pernah congkak, tapi kemudian dia beribadah kepada Allah dan bertaubat. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah secara benar. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab dan bencana. Summa la tunsarun, kalau azab dan bencana sudah didatangkan oleh Allah, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak bisa tertolong lagi. Nah, jadi ada masa-masa diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita semua. Manusia ini serba kurang, tidak ada yang sempurna. Mungkin pernah dia khilaf, tapi jangan membiarkan diri dalam kekhilafan dan kekurangan dan dalam kemaksiatan. Meninggalkan sholat saja satu waktu itu maksiat, apalagi berbagai macam maksiat yang pernah dia lakukan. Orang yang beriman, dia beristighfar pada Allah. Ya Allah, hidangku baru telat untuk bayang pampun dosa lu. Telat mentang lagi doa. Ada sebagian orang tiap hari dia meninggalkan salat, enggak pernah mau untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi kita lihat ayat ini, alam tara annallaha yujzi sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini nanti insyaallah akan kita kaji Rabu malam Kamis yang akan datang, karena ayatnya agak sedikit panjang. Kita ambil kesimpulan dari apa yang pernah kita terangkan malam ini. Pertama, siapapun yang merasa dirinya hebat, congkak, sombong, angkuh, akhir kehidupan sebelum dia mati disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan ayat Al-Quran Al-Karim. Kita tadi tidak mengambil contoh masa Abu Lahab, Abu Jahal. Di Kemal Atatürk saja, ya kan, itu jadi pelajaran karena sombong dan angkuh. Semoga ini menjadi pelajaran, tausiah, mau'izah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah